Oke. Selamat pagi buat para penonton. Selamat siang, mungkin selamat sore, atau mungkin selamat malam bagi kalian yang menonton. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah teks hikayat klasik yang melegenda yang berjudul Ane-Ane Lumut. Kita akan meresensi hikayat ini. Kita akan review semua hal, mulai dari unsur intrinsik dan juga ekstrinsiknya. Ini juga tentu saja alur ceritanya akan kita paparkan di sini tanpa menyebarkan terlalu banyak spoiler ya. Jadi mati saja. Jadi hikayat Ane-Ane Lumut adalah kisah yang berasal dari Jawa. Of course, semua orang sudah tahu itu. Karena cerita ini sudah cukup populer ya. Cerita ini bermula dari seorang pemuda yang tampan bernama Ane-Ane Lumut yang tinggal bersama ibu angkatnya. Kapan Ibu Lastri kembali bekerja di dapur kerajaan? Aku kangen masakan Ibu Lastri. Tapi kan sekarang di sana sudah banyak juru masak yang handal, Pangeran. Tapi tidak ada yang punya anak susiaku seperti Sekar. Ane-Ane Lumut mencari pasangan hidup sehingga banyak gadis dari berbagai desa datang untuk melamar dia. Di sisi lain, ada seorang gadis cantik bernama Kleting Kuning. Ia adalah anak bungsu dari keluarga yang memiliki 4 dari saudari perempuan. Berbeda dari kakak-kakaknya yang sombong dan materialistis, Kleting Kuning adalah sosok sederhana, rendah hati, dan juga bekerja keras. Pada suatu hari, Kleting Kuning dan kakak-kakaknya mendengar kabar mengenai Ane-Ane Lumut. Mereka pun memutuskan pergi ke tempat tinggalnya untuk mencoba peruntungan. Dalam perjalanan, mereka harus menyeberangi sungai yang dijaga oleh makhluk bernama Yuyu Kangkang. Makhluk ini meminta ciuman sebagai imbalan untuk membantu mereka menyeberangi sungai. Kakak-kakak Kleting Kuning setuju, tetapi Kleting Kuning tidak, dan ia memilih untuk mencari cara lain. Dan juga ia akhirnya menemukan cara yang cerdas untuk melewati sungai itu tanpa melewati Yuyu Kangkang yang memintanya untuk cium. Lalu ketika tiba di tempat Ane-Ane Lumut, pemuda itu menolak semua lamaran dari gadis-gadis tersebut kecuali dari Kleting Kuning. Semua gadis yang dicium oleh Yuyu Kangkang dia tolak semuanya kecuali Kleting Kuning. Dia kagum kepada Kleting Kuning akan kecerdasannya dan juga kemurnian dari hatinya. Ya, mungkin untuk sinopsisnya hanya segitu ceritanya. Kalau saya paperkan lebih banyak, mungkin akan terspoiler lebih banyak. Jadi kalian bisa nikmatin sendiri nanti. sekarang aku mau kasih tahu kalian tentang tema hikayat Ane-Ane Lumut. Tema hikayat Ane-Ane Lumut ini adalah perjuangan dan kejujuran. Pesan utamanya adalah bahwa cinta sejati tidak dilihat dari fisik atau status, tetapi dari suatu sifat dan tindakan. Tokoh dan penokohan. Yang pertama, tokoh utama kita yaitu Ane-Ane Lumut adalah seorang pangeran tampan dan bijaksana yang mencari pasangan yang memiliki hati mulia. Yang kedua, Kleting Kuning, gadis cerdas, pekerja keras, dan berani menolak kompromi moral. Yang ketiga, kakak-kakak Kleting Kuning, yaitu Kleting Biru, Kleting Hijau, dan Kleting Merah. Tokoh antagonis yang mencerminkan keserakahan dan keegoisan. Yang keempat, Yuyu Kangkang atau sang penjaga sungai, kepiting besar, simbol godaan atau rintangan dalam perjalanan menuju kebahagiaan. Alur dalam cerita ini menggunakan alur maju, dengan perjalanan Kleting Kuning sebagai fokus utama dari cerita ini. Latar cerita hikayat Ane-Ane Lumut ini berlatar di pedesaan Jawa, lengkap dengan elemen tradisional seperti sungai, rumah desa,
dan nilai-nilai lokal. Amanat Hikayat Ande-Ande Lumut. Hikayat ini mengajarkan pentingnya kejujuran, keberanian, dan kecerdasan dalam menghadapi tantangan hidup. Di sini saya ingin membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat Ande-Ande Lumut. Jadi, seperti yang diketahui, terdapat 4 nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat Ande-Ande Lumut. Pertama adalah nilai moral. Misal seperti kesabaran, ketabahan, ketulusan, kesetiaan, tidak mudah terpengaruh, serta kerja keras dan usaha. Lalu kita akan lanjutkan dengan nilai sosial. Misal nilai sosial seperti gotong royong, kekeluargaan, sikap hormat terhadap orang tua dan sesepuh, serta dengan nilai keberanian menghadapi rintangan. Selanjutnya adalah nilai agama atau religius. Misal seperti kepercayaan terhadap Tuhan, patuh terhadap etika religius atau normanya, lalu pentingnya doa dan pengharapan, serta pembalasan dan keadilan dari ilahi. Lalu yang terakhir namun tak kalah penting adalah nilai budaya. Misal seperti cinta sejati, keadilan dan kebijaksanaan, serta perjuangan dan kerja keras. Langsung kita bahas keunggulan dan kekurangan teks hikayat Ande-Ande Lumut. Keunggulannya kaya akan nilai budaya Jawa, mengandung pesan moral yang relevan untuk segala zaman, menghibur sekaligus memberikan pelajaran hidup. Kekurangannya, bahasa klasiknya mungkin sulit dipahami oleh generasi muda tanpa penyesuaian. Karakterisasi Ande-Ande Lumut kurang dieksplorasi dibandingkan tokoh Kelenting Kuning. Hikayat Ande-Ande Lumut ini adalah kisah yang tidak hanya menjadi warisan budaya Nusantara, tetapi juga sumber inspirasi dalam kehidupan modern. Melalui tokoh Kelenting Kuning, kita belajar bahwa keberanian dan kejujuran adalah kunci utama untuk meraih kebahagiaan sejati. Jadi saya akan membacakan unsur intrinsipnya. Kita mulai dari keadaan zaman. Secara keseluruhan, hikayat Ande-Ande Lumut yang menggambarkan keadaan zaman tradisional dengan kehidupan yang sederhana, nilai-nilai adat yang kuat, serta kepercayaan pada hal-hal semacam mistis dan supranatural. Hal ini memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Jawa pada masa lalu dan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke lingkungan sosialnya. Cerita ini menunjukkan struktur keluarga yang patriarkal, di mana anak-anak terutama perempuan tinggal bersama orang tua atau wali. Mereka sampai menikah, ya mereka tinggal bersama wali mereka ya sampai nikah lah. Lingkungan budayanya, kehidupan masyarakat ini yang masih terikat dengan norma-norma adat dan tradisi, termasuk dalam hal mencari jodoh dan pernikahan. Dari nilai-nilai yang terkandung, kita lanjut di nilai-nilai yang terkandung ini. Hikayat Ande-Ande Lumut memiliki banyak nilai-nilai yang terkandung, di antaranya jujur, bersikap ikhlas, berperilaku sederhana, tidak sombong dan curang, mendengarkan nasihat selalu, mendengarkan nasihat orang tua. Pandangan hidup masyarakat, pandangan hidup masyarakat yang tercermin dalam cerita hikayat Ande-Ande Lumut ini adalah nilai-nilai moral dan karakter yang bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari, sabar, berbuat baik, saling menolong, tolong menolong, dan cinta sesama manusia dan damai. Kami malu mengakui kamu sebagai bagian dari keluarga kami. Jadi saya akan lanjutkan pembahasan apa yang dibahas oleh teman-teman dan sahib-sahib saya. Mari kita bahas. Di sini ada kaidah kebahasaan. Contoh kata arkais dalam hikayat Ande-Ande Lumut adalah Mbo itu adalah ibu angkat, Kleting adalah gadis.
Contoh kalimat ungkapan dalam hikayat Ande-Ande Lumut, hati yang tulus sebagai air yang jernih, menggambarkan kejujuran dan ketulusan hati Kleting Kuning. Bagaikan mencari sebutir jarum di dalam tumpukan jerami, menggambarkan kesulitan dalam menemukan sesuatu. Ada contoh kata klais dalam hikayat Ande-Ande Lumut. Putri Jelita menggambarkan seorang putri yang sangat cantik. Cinta sejati menggambarkan cinta yang benar dan tulus. Ada contoh kalimat majemuk bertingkat dalam hikayat Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut menyamar sebagai anak angkat Embo Rondo Dadapan, meskipun sebenarnya dia adalah putra raja. Kleting Kuning tetaplah tabah walaupun saudara-saudaranya selalu mengejek dan merendahkannya. Ada hikayat Ande-Ande Lumut ditulis dalam bahasa Jawa dan seringkali mencerminkan penggunaan bahasa Melayu klasik atau pengaruh bahasa asing. Sekarang siapkan baju-baju terbaik buat merah dan biru. Setelah itu besok pukul 5 pagi pergilah yang jauh dan jangan kembali sebelum malam kelima. Demikian resensi dari kami. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita yang sudah disampaikan, karena cerita itu pasti mendapatkan nilai moral masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya banyak berbicara masih tidak lancar dan juga suaranya yang kurang efektif. Terima kasih semuanya. Kita menonton.